Mengenai fakta bahwa sumur obat dan Qin Yichen akan dibandingkan dengan batu uji. Dalam 3 hari ini, kota percobaan kabut air telah menyebar sejak lama. Dan bahkan ada banyak kekuatan yang tidak ada di kota percobaan kabut air. Hanya untuk melihat gaya Yao Jing, guru Senjian. Tentu saja, masih ada sebagian kecilnya. Dan itu atas nama Qin Yichen. Tetapi bahkan mereka yang mengagumi reputasi Qin Yichen dengan sengaja terburu-buru, tidak ada harapan untuk hasil akhirnya. Meskipun Qin Yichen telah meninggalkan banyak legenda di 10.000 benua, di antara kabut air keluarga kekaisaran, sumur obat adalah legenda Jianxi, legenda yang tidak dapat diatasi. Masih terlalu dini, dan jalan-jalan di sekitar Wuyu Jingfang sudah diperas. Wuyu Jingfang, yang biasanya dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki sedikit identitas, sangat keras saat ini. Kecuali beberapa orang dengan status rendah, semua orang yang ingin masuk untuk menonton kesenangan diblokir. Namun, meski begitu, di seluruh keluarga kekaisaran kabut air, rumah kabut dan kristal hujan terbesar penuh sesak, dan siluet itu seperti orang biasa, masing-masing dan setiap orang adalah orang yang mulia. Meski terlihat sangat ramai di sini, orang-orang yang cukup dikenal ini bukannya tidak puas dengan wajah mereka, melainkan penuh antisipasi. Dengan begitu, selama saya bisa melihat perbandingan antara Yao Jing dan Qin Yichen, mereka layak mendapat sedikit kerja keras. Seiring waktu, jalan-jalan lebar menuju Wuyu Jingfang telah bahu-membahu, dan gedung-gedung di sekitarnya dipenuhi dengan siluet. Ini sangat populer, hampir seperti acara kabut air keluarga kekaisaran. Dengan penantian ini, jarang sekali terdengar suara tidak sabar di antara orang-orang tersebut. Seiring waktu, ekspresi wajah orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih bersemangat. Dengan teriknya matahari, di sebuah jalan di sisi kanan Wuyu Jingfang, tiba-tiba muncul sensasi, dan arus asli orang tidak dapat dijangkau. Saat ini, lebarnya secara otomatis dibagi menjadi sekitar 2 zang. Bagian itu, di ujung lorong itu, sebuah gerbong yang penuh kemewahan dan kebangsawanan ditarik oleh 2 makhluk asing yang langka, dan perlahan-lahan muncul di hadapan banyak orang. Di sisi gerbong, sebuah spanduk yang menggambarkan kata, obat, dipajang di atas angin, menarik perhatian banyak orang. Banyak orang tahu bahwa 2 binatang aneh itu dibuat oleh Yao Jing untuk patriark keluarga kekaisaran kabut air Sui Jinglong, yang sangat gembira. Untuk identitas orang di gerbong mewah itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya juga sudah siap. Itu adalah penatua tamu yang paling terkenal dari keluarga kekaisaran kabut air. Obat ya. Di bawah tatapan mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, gerbong mewah ini akhirnya berhenti di depan gerbang Wuyu Jingfang. Sementara di sana, manajer Wuyu Jingfang sudah lama menunggu di sini dengan hormat. Kemudian, dikelilingi oleh banyak orang bangsawan, Yao Jing berjalan dengan bangga ke Wuyu Jingfang. Namun, yang mengejutkan adalah bahkan sumur obat telah tiba, tetapi saya masih belum melihat siluet Qin Yichen. Rak orang itu sangat besar. Mungkin aku sadar dan tersentak. Haha, itu memang mungkin. Saya kira dia juga mendengar tentang kemampuan master-master pengobatan untuk mempelajari batu itu, dan menyesalinya. Dia tidak akan waspada di kota kekaisaran kabut air, kan? Setelah menunggu hampir setengah jam, saya masih belum melihat siluet Qin Yichen. Di jalan-jalan itu, terdengar suara gaduh. Kotak kristal yang rusak ini, ternyata ada di sini. Kali ini, setelah menanyakan arah beberapa kali, kedua sosok itu akhirnya sampai di ujung jalan. Melihat ke gedung tinggi, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Awalnya Sui Jinghua ingin membimbingnya, tetapi Qin Yichen menolak dengan alasan dia ingin bersama dunia pasangan romantis dengan Lei Yunyu, bahkan bukan pengikut. Di kota kekaisaran kabut air yang besar ini, dia juga berusaha keras sebelum dia mengetahui lokasi Wuyu Jingfang. Ketika tiba, sudah hampir tengah hari. Nah, kalau begitu, apakah itu langkah Qin Yichen? Wow, dia bahkan lebih tampan daripada di video. Aku tahu dia tidak bisa mengingkari janjinya. HMPH, itu semua sengaja. Ketika Qin Yichen pertama kali muncul, seseorang menyadarinya, dan segera, seruan terdengar. Dan di antara mereka, banyak wanita memandangi kejahatan legendaris dengan wajah gila. Dengan kemunculan Qin Yichen, sensasi yang ditimbulkan tidak kalah dengan kemunculan Yao Jing, tetapi dalam kebisingan yang keras, ada banyak suara yang tidak menyenangkan. Meskipun ketenarannya sangat tinggi, tidak banyak orang yang optimis tentang dia di jalan Jianxi dibandingkan dengan Yao Jing. Banyak siluet memenuhi kotak kristal hujan berkabut, tetapi kosong di dekat area kristal roh bintang terbang. Saat ini, Medicine Well sedang duduk di kursi mewah, wajahnya sedikit murung. Sebab, junior itu berani membiarkannya menunggu begitu lama. Haha, aku sudah membiarkanmu menunggu lama. Ketika ada ketidaksabaran di wajah Yao Jing, suara tawa tiba-tiba bergema di Jingfang. Mendengar suara ini, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya segera diproyeksikan. Ketika melihat 2 sosok wanita berbakat malang, ketidaksabaran di mata itu tiba-tiba menjadi warna kejutan. HMPH, Junior, kupikir kamu takut datang. Saat kerumunan membersihkan lorong, Qin Yichen perlahan berjalan ke area kosong kristal roh kristal terbang.
dan Yao Jing memberinya pandangan sekilas, mendengus dingin dan berkata dengan sedikit tidak menyenangkan. Senior sedikit lebih tua, tapi kaki ini sangat tajam, bahkan lebih awal dari junior. Qin Yichan terkekeh dan berkata dengan rendah hati. Mendengar ini, kulit Yakui tiba-tiba tenggelam. Namun, dia jelas tahu bahwa dia sedang membicarakan junior-junior ini. Segera, dia hanya mendengus dingin dan tidak berbicara. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki dua orang dewasa di Lin Yu Jingfang. Dengan kedatangan Qin Yichan, manajer Wu Yu Jingfang juga tersenyum datar pada mereka berdua. Untuk memuaskan kedua orang dewasa, hari ini, spirit kristal bintang terbang pilihan Anda semuanya gratis. Dan semua meteor spirit kristal digerakkan oleh orang tua. Manajer berkabut ini benar-benar bersedia. Tidaklah mengherankan bahwa setelah kejadian ini, reputasi Wu Yu Jingfang akan sangat diperkuat, dan manfaat yang dibawanya sama sekali tidak seperti yang dapat Anda dan saya bayangkan. Sejak kepala divisi kalkulus menjadi manajer, sepertinya Lord Wukou tidak lagi menembak kalkulus, bukan? Omong kosong. Sebagai mereka berdua, aneh kalau Wukou bersikap seperti ini.